Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis tentang terjemah dan isi kandungan dari Quran Surat Al-Bayyinah dan Al-Qadar. Nah, Ananda sekalian bisa membuka halaman 52. Silakan dipersiapkan bukunya. Sudah dibuka halaman 52. Nah, di sini ada terjemah Quran Surat Al-Bayyinah. Kita baca 1-4 ya. Yang pertama, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 4. Lalu kita lanjutkan ke ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali upaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lalu kita lihat halaman 53 tentang isi kandungan Quran Surat Al-Bayyinah. Quran Surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat. Ia termasuk surat Makkiyah, dinamakan Al-Bayyinah, diambil dari ayat yang pertama dalam surat ini. Al-Bayyinah sendiri memiliki arti bukti yang nyata. Isi kandungan pada surat Al-Bayyinah itu pernyataan dari ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap pada agama mereka masing-masing sampai datang kepada mereka Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Ada yang beriman dan ada yang tidak. Padahal Nabi yang datang kepada mereka memiliki sifat yang sama dengan sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka. Dan Nabi tersebut pun membawa ajaran yang benar, yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Kita lanjut kepada terjemahan isi surat Al-Qadar. Sekarang dibuka halaman 55. Terjemahan isi surat Al-Qadar yaitu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Lalu isi kandungan dari surat Al-Qadar ini. Quran Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat, termasuk ke dalam surat Makkiyah. Surat ini dinamakan Al-Qadar, diambil dari kata pertama atau ayat pertama dari surat ini. Al-Qadar sendiri memiliki arti kemuliaan. Isi pokok dari surat ini yaitu kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, yang mana nilainya sama dengan malam 1000 bulan. Para malaikat dan malaikat Jibril pun turun ke dunia pada malam tersebut untuk mengatur segala urusan. Di sini ada yang masih ingat kapankah malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, biasanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Maka dipersiapkan dari sekarang, rajin latihan puasa sunnah agar nanti terbiasa ketika bulan Ramadan, sama bersemangat untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian sekarang kita lanjut kepada surat Al-Alaq. Kalau di buku Ananda sekalian, surat Al-Alaq ada di halaman 38 ya, di pelajaran 3 surat Al-Alaq. Nah, di sini surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Ada yang masih
Ingat? Nah, kita murojaah terlebih dahulu surat Al-Alaq. Silahkan Ananda di pause dulu video ini, lalu silahkan Ananda membaca dahulu surat Al-Alaq ini secara mandiri di rumah. Jika selesai, kita lanjutkan pembahasan kepada isi kandungan surat Al-Alaq. Nah, sudah selesai? Nah, sekarang dibuka halaman 57. Pada halaman 57 terdapat terjemahan dari Quran surat Al-Alaq ini. Kita akan baca 1-5 saja ya. Silakan dibuka bukunya. Mari kita membaca bersama. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Untuk selebihnya, Ananda bisa membaca mandiri dari ayat 6 sampai ayat 17. Nah, mari kita ke halaman 58. Isi kandungan Quran Surat Al-Alaq 1-19. Surat ini terdiri dari 19 ayat. Ia termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ayat 1 sampai ayat 5 termasuk ayat-ayat yang pertama kali diturunkan. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Surat ini dinamakan Al-Alaq, yang berarti segumpal darah, diambil pada ayat kedua surat ini. Surat ini disebut juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Inti dari surat ini yang pertama, memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, manusia dijadikan dari segumpal darah. Allah menjadikan kalam atau baca tulis sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. 5. Ancaman Allah terhadap orang kafir yang menghalangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Nah, itu dia materi kita hari ini. Jadi hari ini kita telah membahas tentang isi kandungan surat Al-Bayyinah, isi kandungan surat Al-Qadar, memurojaah Quran surat Al-Alaq, dan juga isi kandungan surat Al-Alaq. Harapannya Ananda sekalian mengambil hikmah dari setiap kajian yang terdapat pada ketiga surat tersebut dan dapat menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dimurojaah ayatnya. Untuk tugasnya silakan dikirim kepada guru Al-Quran dan hadis masing-masing kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.